Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada 3 monumen, 3 bangunan yang harus kita bangun pada kehidupan dunia ini sebelum kita berangkat menuju ke akhirat. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kehidupan kita pada kehidupan dunia ini dibatasi oleh waktu. Ada batas waktu, ada limit. Di saat batas waktu itu sampai, maka mau tak mau, suka tak suka, senang tak senang, kita harus meninggalkan kehidupan dunia ini, melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Hal ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Fa iza jaa ajaluhum la ta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal, batas waktu yang ditentukan, tidak bisa diundur dan tidak bisa pula dimajukan walau hanya sesaat. Jadi pas. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, lalu kapan batas waktu itu akan sampai? Itu tergantung perjanjian kita dengan Allah sebelum kita ke dunia. Setiap orang punya batas waktunya sendiri-sendiri. Ada yang baru lahir mati, ada yang setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, sedang sehat-sehatnya 40 tahun mati. Ada yang 60, 80, 90 tahun baru ketemu dengan batas waktunya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kapan kita mati ini tidak perlu kita permasalahkan. Yang penting kita pikirkan adalah apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian. Maka ada 3 hal, 3 bangunan, 3 monumen yang harus kita bangun selama kita di dunia ini sebelum kita kedatangan batas waktu atau ajal. Apa 3 bangunan yang harus kita bangun itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jayriyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Ini 3 perkara yang harus kita usahakan, kita ikhtiarkan, kita perjuangkan sebelum kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Kata Nabi, apabila mati anak cucu keturunan Adam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, maka putuslah segala usahanya, usaha yang bersangkutan. Orang kalau udah mati sudah tidak bisa beramal. Sholat, puasa, zakat, haji, hadir ke majelis taklim tuh udah nggak mungkin. Kenapa? Udah mati. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Ada 3 perkara amalnya yang ia perbuat di saat dia hidup, tetapi masih bisa dia rasakan fadilah manfaatnya setelah dia mati. Amalnya dia
Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, illa min salasin, kata Rasul. Apa itu? Pertama, shadaqatin jairiyah, sedekah yang mengalir kebaikannya. Contohnya kita bangun masjid, atau ada orang bangun masjid, kita ikut bantu. Bantu apa? Boleh bantu material, mungkin berupa semen 1 karung atau 10-100 karung, berupa batu bata, berupa pasir, berupa besi, atau berupa uang. Kita nyumbang 1 juta, 10 juta atau 100 juta, lalu masjid tadi dibangun, lalu masjid tadi dipakai ibadah. Ini orang yang nyumbang akan tetap mendapatkan kebaikan, aliran kebaikannya, walaupun dia sudah di alam kubur. Atau nyumbang tenaga, pembangunan masjid, kita uang nggak punya, nyumbang tenaga, sehari, 2 hari, 10 hari, atau 1 bulan kerja bakti tidak minta upah. Ini juga termasuk shadaqatin jairiyah. Atau bangun jalan, jalan dibangun, selagi jalan itu dipakai orang untuk lalu lalang, baik yang untuk pergi ibadah, mencari nafkah, untuk kepentingan orang banyak, selama jalan itu masih dipakai, yang bersangkutan akan tetap dapat kebaikannya, fadilahnya atau pahalanya, walau dia sudah berada di alam kubur. Atau bikin gedung, yang gedung itu dipakai untuk kemaslahatan masyarakat, mungkin untuk pertemuan dan sebagainya. Selama gedung itu dibangun dan dipakai untuk kebaikan, maka yang bersangkutan akan tetap mendapat fadilah kebaikan atau pahalanya. Tapi hati-hati saudara-saudara, jangan sekali-kali Anda menjadi pelopor maksiat. Anda bikinkan suatu tempat, lalu orang bermaksiat di tempat itu. Selama masih ada orang yang bermaksiat di tempat itu, yang bangunnya akan mendapat aliran dosa, dapat aliran keburukan, walau yang bersangkutan sudah masuk ke alam kubur. Yang mensponsori kebaikan, lalu kebaikan itu berjalan, yang mensponsori akan dapat kebaikan, aliran kebaikan, walaupun dia sudah di alam kubur. Begitu pula sebaliknya, yang mensponsori kedurhakaan, kemaksiatan, maka dia akan dapat aliran keburukan dan dosanya, walaupun dia sudah berada di alam kubur. Hati-hati. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ini monumen pertama yang harus kita bangun, shadaqatin jairiyah. Banyak-banyaklah beramal, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Kata Nabi, persiapkan bekalmu, karena sesungguhnya perjalanan yang akan kau tempuh setelah kehidupan dunia ini sangatlah jauh. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, shadaqatin jairiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, jangan hitung-hitunganlah kita mengajarkan ilmu kita, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Yang penting ilmu itu ada manfaatnya. Jangan ilmu culas, jangan tularkan ilmu-ilmu bermaksiat. Kalau Anda tularkan ilmu-ilmu yang berbau maksiat, lalu ilmu itu tetap dipakai untuk bermaksiat,
maka yang menularkan pertama kali ilmu itu tetap akan terus mendapatkan dosa aliran keburukan walaupun dia sudah berada di alam kubur. Jadi kalau ingin menularkan sesuatu kepada orang lain, tularkanlah yang baik-baik. Supaya apa? Selama orang yang Anda tularkan kebaikan itu berbuat kebaikan, maka yang menularkan ilmu itu akan tetap dapat aliran kebaikan atau pahala walaupun dia sudah berada di alam kubur. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ini monumen kedua. Au ilmin yantafa'u bih. Jangan sembunyikan ilmu. Kita paham, kita ngerti, orang kebingungan, kita diam aja karena kita takut disaingi. Kalau dia juga bisa seperti saya, nanti saya disaingi, saya akan kehilangan penghasilan. Itu pikiran yang keliru. Ya, ilmu bisa ditiru, usaha bisa ditiru, tapi rezeki Allah yang bagi. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ya, jadi kalau kita punya ilmu, tularkan. Bisa baca Fatihah, ajarkanlah kepada anak istrinya, ya, kepada generasi selanjutnya. Selagi Al-Fatihah yang Anda ajarkan itu dibaca, dipakai sholat, dipakai berdoa, Anda yang mengajarkannya akan tetap dapat kebaikan walaupun sudah berada di alam kubur. Dan mengajarkan ilmu itu tidak usah hitung-hitungan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, monumen yang harus kita bangun sebelum kita meninggalkan alam dunia ini, awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Ya, jadi anak keturunan kita itu adalah aset yang akan membawa kebahagiaan, aset yang membawa kenikmatan, atau sebaliknya aset yang akan membawa kesengsaraan atau malapetaka. Tergantung kita di dalam mengelolanya. Jadi orang diberi oleh Allah anak, itu berarti orang itu diberi oleh Allah modal. Kalau dia mampu mendidik anaknya, mengarahkan anaknya ke jalan yang benar, lalu anaknya berbuat kebenaran, maka otomatis ayah ibunya akan dapat kebaikan dari perbuatan baik anaknya itu walaupun sudah berada di alam kubur. Tapi sebaliknya saudara-saudara, kalau anaknya tadi tidak dididik yang benar, lalu anaknya tumbuh liar sesuka hatinya, lalu anaknya berbuat kejahatan, kemaksiatan, maka secara otomatis ayah ibunya pun akan selalu dapat aliran keburukan dan dosa walaupun dia sudah berada di alam kubur. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, oleh karena itu mari kita bangun tiga bangunan ini, tiga monumen ini, ya, dengan sebaik-baiknya, dengan semampu kita. Insya Allah, kalaupun nanti kita harus menghadap Allah, kita berada di alam kubur, kita masih mempunyai amalan yang kita tinggalkan di dunia yang bisa kita harapkan kebaikannya atau pahalanya. Soal didoakan tetangga, didoakan saudara, didoakan orang lain, ya kalau ada yang mendoakan, kalau tidak, tidak ada yang kita tunggu di alam kubur. Padahal di alam kubur itu menunggu datangnya hari kiamat. Berapa lama orang di alam kubur? Tergantung berapa lama lagi kiamat itu datang. Kalau 1000 tahun lagi atau 1 miliar tahun lagi, ya tunggulah 1000 tahun, 1 miliar tahun lagi di alam kubur. Ya kalau menunggu dalam keadaan berkecukupan, ya,
kuburnya menjadi taman-taman surga. Kata Nabi, al-kubru raudhah min riyadil jinan wa khufratun min hufarin niran. Kubur itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, tapi kubur itu juga bisa menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Tergantung yang masuk kubur. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, maka mau nggak mau, 3 monumen ini harus kita perjuangkan. 3 monumen bangunan ini harus kita bangun dengan sebaik-baiknya di dunia sebelum kita meninggalkan alam dunia ini. Apa itu? Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh. Perbanyaklah sedekah jariyah. Perbanyaklah menularkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan didiklah anak kita semampu kita menjadi anak yang soleh.